pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mohon untuk ketua kelas Akbar bisa dipimpin untuk berdoa. Belum mulai pelajaran pada hari ini, maka kita berlakukan kepada yang masing-masing berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Widya, Hadir Bu. Maria Isabella, Andrian, Hadir. Syamrotul, Rihatus, Saskia, Akbar, Intan, Lingga. Hadir. Oke, ini Lutfi sama Sandi tidak hadir ya? Tidak. Bu. Kemana? Sakit. Oh sakit. Yang sakit siapa? Dua-duanya. Dua-duanya sakit. Baik. Hari ini kita sudah pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan konservasi flora fauna di Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang bisa membantu jawab? Saya Ya, silakan Widya. yang minggu lalu kita belajar terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali ya. Minggu lalu kita belajar terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini terkait dengan konservasi flora dan fauna di Indonesia, di sini Ibu mempunyai sebuah foto. Ada yang tahu ini di mana? Gunung. Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Bromo, Gunung Anyar, Gunung Sari. Bromo. Nah, kira-kira yang betul yang mana ini? Bromo. Atau Semeru? Bromo. Iya, betul ini Bromo. Nah, ada yang sudah pernah ke Bromo? Sudah. Rika sudah ke Bromo. Nah, di sana kamu dapat menemukan apa? Gunung. Kemudian di sana apakah terdapat flora dan fauna? Itu ada endorse, tapi faunanya Baik. Oke, langsung saja. Konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa flora dan fauna di Indonesia ini sangat beragam. Namun keberadaan flora dan fauna di Indonesia ini terancam punah karena aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar, kemudian ada kebakaran hutan dan aktivitas manusia lainnya. Selain itu juga perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan atau kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu konservasi untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna. Baik, konservasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna. Di mana konservasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kawasan suaka alam dan juga kawasan pelestarian alam. Yang pertama yaitu terkait dengan kawasan suaka alam. Itu ada tiga, ada cagar alam, suaka marga satwa, dan juga ada cagar biosfer. Nah, cagar alam ini merupakan suatu area konservasi di mana flora dan faunanya ini alami. Maksudnya alami ini adalah flora dan fauna yang memiliki spesies tertentu. Tidak semua flora dan fauna dapat dilestarikan pada cagar alam. Kemudian contoh cagar alam yang ada di Indonesia ini diantaranya yaitu ada cagar alam Waikambas, kemudian alam Bukit 30 dan juga kawah ijen. Nah, untuk pada gambar di atas ini merupakan cagar alam yang ada di Waikambas, di mana cagar alam Waikambas ini terletak di Lampung dan hewan yang dilindungi itu ada gajah Sumatera.
Selanjutnya yaitu ada Cagar Alam Bukit 30, di mana ini terletak di Jambi dan juga Riau. Dan untuk flora fauna yang dilindungi itu terdapat badak Sumatera, kemudian ada juga anggrek bambu dan lainnya. Yang ketiga itu Kawah Ijen, itu terletak di Jawa Timur, tepatnya yaitu di perbatasan Situbondo dan juga Banyuwangi, di mana flora dan fauna yang dilindungi di Kawah Ijen ini terdapat tapir, kemudian juga terdapat semak-semak dan juga tumbuhan opifit, di mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang hanya dapat hidup menempel pada tumbuhan yang lain, misalnya ada paku-pakuan, lumut, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini juga merupakan suatu konservasi hutan, di mana ini merupakan kawasan yang melindungi flora fauna dengan spesies liar. Spesies liar ini adalah tidak ada batasan tertentu, baik itu flora maupun fauna. Contohnya itu adalah Suaka Marga Satwa Ribo Pantai yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk hewan yang dilindungi itu ada tapir dan juga harimau. Dan yang ketiga, Cagar Biosfer, itu merupakan suatu kawasan konservasi di mana dia lebih menekankan pada ekosistem, baik itu flora fauna yang ada di darat maupun di laut. Nah, contoh dari Cagar Biosfer ini ada Gunung Leuser, kemudian Pulau Siberut, kemudian Pulau Komodo, dan Bromo. Nah, pada Cagar Biosfer ini merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, di mana UNESCO sudah mengakui bahwa Cagar Biosfer ini merupakan suatu kekayaan yang sudah diakui di dunia, dan Indonesia mempunyai ini. Selanjutnya, kawasan pelestarian alam. Nah, tadi kawasan Suaka Marga Satwa itu termasuk dalam pelestarian in situ yang ada di dalam. Kemudian kalau kawasan pelestarian alam ini ex situ, di mana Taman Nasional merupakan contoh kawasan pelestarian alam. Taman Nasional ini suatu tempat pelestarian alam, di mana ini selain sebagai tempat pelestarian alam juga dikelola sebagai tempat pariwisata, edukasi, dan lainnya. Nah, untuk contoh Taman Nasional di Indonesia itu ada Taman Nasional Baluran dan juga Taman Nasional Komodo. Untuk Taman Nasional Baluran ini terletak di Jawa Timur, ini juga terletak di Situbondo. Dan untuk flora fauna yang dilindungi ini ada kidang, kemudian ada rusa, dan untuk tumbuhannya itu ada semak-semak dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu Taman Nasional Komodo, itu terletak di mana? Ada yang tahu? Yang Nusa Tenggara Timur. Di mana Taman Nasional Komodo ini melindungi komodo, namun selain sebagai taman nasional, ini merupakan suatu tempat konservasi dan juga sebagai tempat wisata, tempat edukasi. Di sini juga dapat dilakukan penelitian-penelitian untuk orang-orang yang akan meneliti. Kemudian selanjutnya ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya ini merupakan suatu pelestarian flora fauna di mana ini menekankan pada konservasinya. Nah, kalau untuk taman wisata alam ini lebih menekankan pada untuk wisata. Contoh dari Taman Hutan Raya ini ada Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian kalau Taman Wisata Alam ini ada Taman Nasional Komodo dan juga ada Bromo. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Adrian? Bertanya tuh mengenai kawasan Suaka Alam, berarti kan ada Cagar Alam dan Suaka Alam. Itu perbedaannya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik ya, bahwa Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa ini merupakan
suatu konservasi flora fauna, namun keduanya ini merupakan suatu hal yang berbeda, di mana perbedaannya adalah kalau cagar alam itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk flora faunanya ini hanya pada spesies tertentu, sedangkan pada suaka marga satwa itu merupakan spesiesnya lebih liar atau lebih kompleks, ada berbagai macam flora fauna. Kemudian dari segi aspek manusia, kalau di cagar alam itu aktivitas manusia tidak terlalu berpengaruh. Kalau di cagar alam itu sudah dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti tadi Taman Nasional itu sudah dipengaruhi oleh manusia, bahwa sudah dijadikan sebagai tempat apa tadi, wisata. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Adrian, apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu mempunyai LAPD, silakan dikerjakan. Ini secara individu ya. Nanti dikerjakan, ada perwakilan di antara kalian yang akan Ibu tunjuk untuk menjelaskan. Bisa dikerjakan ya. 3 menit cukup atau tidak? Oh, 3 menit ya. Apabila soalnya ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, bisa ditanyakan. Diselesaikan, waktunya kurang 1 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya presentasi. Sebelum Ibu tunjuk, apakah ada di antara kalian yang ingin maju menyampaikan hasil pekerjaannya? Iya, silakan Hingga.
Apakah boleh bawa catatan? Boleh, silakan bisa maju ke depan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Mukti. Di sini saya akan menyampaikan terkait LKPD tentang materi konservasi flora dan fauna di Indonesia. Ya. Sesuai yang tertera pada lembar LKPD, di sini terdapat peristiwa kebakaran hutan. Kemudian apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Penyebabnya bisa dari aktivitas manusia seperti membuang rokok, kemudian bahkan ada yang sengaja membakar hutan untuk penggunaan lahan dan lain-lain. Kemudian penyebab alami seperti musim kemarau yang panjang itu juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian dampaknya ada flora fauna yang akan kehilangan habitatnya, kemudian akan terjadi kepunahan. Untuk pelestariannya, bagaimana upaya pelestariannya? Ada dengan cara dibuatnya cagar alam, kemudian suaka marga satwa dan taman nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lingga, tepat sekali jawaban yang telah disampaikan bahwa kebakaran hutan merupakan suatu tantangan yang harus kita selesaikan, kita cegah, di mana kebakaran hutan ini disebabkan oleh dua faktor, aktivitas manusia merupakan atau alam. Di mana kalau aktivitas manusia ini masih dapat kita cegah, yaitu melalui edukasi kepada masyarakat bahwa membakar hutan secara liar itu dapat menyebabkan kepunahan flora fauna, sehingga mereka akan kehilangan tempat tinggal atau habitat. Nah, untuk bagaimana konservasinya tadi sudah dijelaskan, ada cagar alam, suaka marga satwa dan lainnya. Terima kasih Lingga. Baik, selanjutnya Ibu ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah dari kalian ada yang bersedia menyampaikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Iya, silakan Siam. Jadi untuk kesimpulan daripada hari ini tentang konservasi flora dan fauna. Konservasi itu upaya untuk menjaga flora dan fauna. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan kawasan suaka alam atau disebut juga dengan in situ, yang ada cagar alam, suaka marga satwa dan daftar biosfer. Yang kedua melalui kawasan pelestarian alam, yaitu ada taman nasional dan taman hutan raya. Iya, betul. Hari ini kita sudah mempelajari konservasi alam, baik itu konservasi suaka alam dan juga pelestarian alam, di mana tadi ada cagar alam sampai dengan taman nasional. Sebelumnya bisa dikumpulkan ya LKPD-nya. Selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi untuk evaluasi hari ini. Sebentar, nanti akan Ibu berikan. Ini ya refleksinya bisa di sini. Bagaimana? Sudah mengisi refleksinya? Yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini,
Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian untuk materi hari ini bisa dipelajari kembali. Kalian juga dapat mencari informasi yang lebih dalam lagi melalui internet atau sumber literatur lainnya. Sekian dan terima kasih. Semangat ya, harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.